Saudara-saudara, kita akan beribadah kolom dari rumah kita masing-masing. Mari berdiri dan kita awali dengan pujian NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Ibadah kolom saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami yang datang menyembah dan memuliakan Engkau dalam persekutuan ibadah kolom. Walau kami menyadari kami tidak layak di hadapan-Mu, ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang seringkali kami lakukan dalam hidup kami. Kiranya Engkau dalam persekutuan ini mengasihi, mengampuni, dan melayakkan kami untuk ada dalam persekutuan ibadah kolom bersama. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hilang harapanku
mari siapkan hati dan kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau firman kehidupan, dan saat ini kami umat-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika firman kami baca, dengar, dan renungkan, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan bahkan memberlakukan itu dalam kehidupan kami. Pembacaan dan pemberitaan firman kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman sepanjang minggu berjalan ini dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya menurut bacaan kita tadi, yaitu Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah, Yesus memberitakan Injil atau kabar baik, dan Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Dan ini dilakukan pada semua orang, baik di kota maupun di desa. Artinya Yesus tidak hanya datang bagi manusia yang punya kesejahteraan hidup, kekayaan dan kehormatan, tetapi juga bagi mereka yang miskin dan tak terpandang. Kedatangan Yesus membawa pengharapan bagi banyak orang dengan cara berkeliling ke semua kota dan desa, dengan tujuan memberitakan Injil supaya semua orang bertobat. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah, dan bahkan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan Yesus bukan hanya memberi kesembuhan rohani, tapi juga kesembuhan fisik. Dan hal ini menyebabkan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk melihat dan menyaksikan tanda-tanda dan mujizat yang dikerjakannya. Yesus memandang orang banyak itu dengan belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga secara rohani. Karena itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia mempedulikan dan mengasihi orang-orang banyak. Melihat orang banyak itu, Yesus berbicara dengan para muridnya. Dia mengatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus sedang memposisikan orang banyak dalam analogi pertanian, yaitu sebagai tuaian. Artinya bahwa ada begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan, atau ada begitu banyak orang yang butuh dilayani. Dan yang mempunyai tuaian itu adalah Tuhan Allah sendiri. Allah yang menentukan pekerja bagi tuaian itu,
sehingga para murid didorong untuk meminta supaya Tuhan mengirim para pekerja untuk menuai atau pelayan untuk melayani umatnya dalam kasih. Saudara-saudara, bacaan ini mengingatkan kita akan belas kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Belas kasih Yesus menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk tetap berjuang dalam pengharapan kepada Tuhan yang selalu peduli akan hidup kita. Walaupun hidup ini tidaklah mudah, banyak hal yang mungkin kita hadapi yang membuat kita merasa lelah, sakit, dan kehilangan harapan. Mungkin pergumulan dan persoalan hidup terlalu berat dan menyesakkan dada. Dengan kekuatan sendiri kita akan jatuh dan terhempas. Tapi jangan pernah menyerah. Bawa setiap pergumulan itu kepada Tuhan dalam doa. Doa kita dapat membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Matius 11 ayat ke-8 katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Selanjutnya belas kasih Yesus menjadi teladan bagi kita dan menggerakkan hati kita untuk melayani semua orang. Melayani dalam kasih tanpa ada perbedaan. Sebab dasar untuk melayani sesama adalah kasih. Dan itu bukan hanya sekedar kata dan perasaan, tapi seharusnya menjadi gaya hidup. Karakter Kristus yang juga menjadi karakter kita, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dalam pelayanan kasih kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dan sementara memberi persembahan pujian, ku akan selalu bersyukur. Segala puji dan syukur dikembalikan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang telah memperkenankan kami boleh beribadah kolom sekalipun dilaksanakan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang sudah diberitakan. Kami percaya kebenaran firman ini terpahami dengan baik, sehingga kami semakin didorong dan diberi motivasi untuk mempraktekkan kasih terhadap sesama kami, dengan mengambil teladan pada kasih Kristus yang telah peduli dan menyelamatkan kami. Dan kami membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati setiap apa yang kami kerjakan, sesuai dengan profesi kerja kami masing-masing. Buat kami berhasil dan menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena kami percaya apapun pekerjaan kami, kalau Tuhan memberkati, kami akan merasakan ada berkat sejahtera, ada berkat kebahagiaan yang daripadamu. Dan apabila Engkau dapati ada begitu banyak pergumulan dan persoalan hidup yang kami alami secara pribadi dan keluarga kami, maka kami membawa semua itu ke dalam tangan
pengasihan-Mu Bapa. Biar Engkau nyatakan belas kasih-Mu bagi kami, memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk dapat menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup. Dengan mengimani Engkau Allah mampu memberi pertolongan dan memberi kemenangan kepada kami. Terlebih lagi ketika kami masih ada dalam pergumulan karena COVID-19 yang melanda dunia ini, yang membuat kami beraktivitas dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu bagi kami. Nyatakanlah belas kasih-Mu bagi kota ini, bagi Indonesia dan bagi dunia ini. Engkau angkat virus corona dari muka bumi ini. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh menikmati sukacita dan kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, karena Engkau Allah menjamin pertolongan bagi kami, membebaskan kami dari virus corona ini. Dan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sementara mengalami pergumulan sakit apapun yang mereka alami, biar Engkau nyatakan belas kasih-Mu. Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Terlebih lagi mereka yang bergumul karena terpapar dengan virus corona, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Dan Engkau tolong para dokter, para perawat, petugas kesehatan, biar mereka dianugerahkan hikmat dari Tuhan, dan mereka dapat melakukan tanggung jawab pelayanan kesehatan dengan baik karena Tuhan yang menolong. Dan bahkan memberkati sukacita umat-Mu yang kami bawa kepada-Mu saat ini. Dalam syukur hari ulang tahun pribadi, syukur hari ulang tahun perkawinan, atau sukacita iman lainnya, Engkau kuduskan. Biar kami semua mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena Engkau Allah sumber berkat dan kehidupan kami. Dan kami telah tandai syukur kami dengan memberi persembahan. Engkau berkati persembahan kami, supaya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Program-program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Bitung ini diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau percayakan melayani di jemaat ini diberikan hikmat dan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan. Dari badan pekerja majelis jemaat, dari ketua badan pekerja Bapak Pendeta Asep Esau, wakil ketua, sekretaris, bendahara, semua anggota, bahkan juga para pendeta, syamas dan penatua, komisi-komisi kerja BPPJ, pegawai gereja, kostum dan security. Tuhan pakai dengan kuasa-Mu dalam melakukan tanggung jawab pelayanan. Dan kami boleh menyaksikan bahwa kuasa Tuhan teralami dalam kerja pelayanan di sini, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Program pembangunan yang sementara dilaksanakan, renovasi atap dan plafon gereja juga Tuhan berkati. Komisi pembangunan diberkati Tuhan. Para pekerja, biar Tuhan yang memampukan mereka, menjaga dan melindungi mereka, dan apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami pun bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat, kearifan dan bijaksana, dari presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Bahkan secara khusus yang ada di kota Bitung ini, wali kota Engkau berkati Bapak Penatua Maximilian Jonas Lomban bersama dengan keluarga. Wakil wali kota Bapak Penatua Mores Mantiri diberkati bersama keluarga. Sekretaris daerah kota Bapak Dr. Audi Pangemanan, Tuhan berkati bersama keluarga dan jajaran pemerintahan yang ada di kota Bitung ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, semua yang telah terlibat dalam pelayanan ini Engkau berkati. Inilah kami yang datang bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan pujian Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.